Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil adli wa taqwa wa nahana 'anil fahsya'i wattiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal fadlu wa ilaikal mushtaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat beliau bersama Ibu Syekh Muhajiat dari Langsa ITU melangkah dari kota Langsa demi kemuslahatan umat. Beliau siap meninggalkan segala aktivitas, meninggalkan segala kesibukan demi suksesnya acara pada hari ini. Kemudian yang terhormat guru kita bersama selaku mewakili daripada Himpunan Ulama Daerah Aceh, yaitu guru kita Tuku Haji Bulkaini atau lebih dikenal dengan Tuku Bulkaini. Kemudian yang terhormat guru kita bersama Tuku Umar Sanjani. Kemudian juga tidak lupa Direktur Istimewa penghormatan kita kepada penggagas segala gerakan anti LGBT Aceh, yaitu Tuku Haji Akmal Hanif, yang telah mengorbankan segalanya untuk suksesnya acara pada hari ini. Kemudian yang terhormat kepada yang mewakili daripada Rabitah Taliban Aceh, yaitu Tuku Ismail Husin. Kemudian yang terhormat juga ada di sini Tuku Abdul Wahid selaku pengurus FPI Aceh. Kemudian juga kepada seluruh pimpinan ormas yang berhadir yang saya muliakan. Kemudian juga yang tidak kalah istimewanya kepada Kanda Saimun yang telah bekerja keras dalam sebelum lahirnya Gala, tapi beliau telah bekerja keras untuk memerangi LGBT. Kemudian juga kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bersusah payah. Kemudian kepada seluruh hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Baiklah, dalam kesempatan hari ini perkenankanlah sejenak untuk berkuandang di hadapan guru-guru Ridwan, para pejuang agama Allah, para muslimin muslimat yang telah berakhir, para mujahidin dan mujahidah yang masih cinta kepada agama Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga Allah nanti di hari akhirat seperti kita berkumpul pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi walaupun bahwa di tidak hanjit pesimis ditanya, karena yang pertama waktu yang mendadak, yang kedua lokasi juga agak sedikit susah dicari, ya, maka mungkin agak dipecut. Kemudian boleh dengan bukan berarti tidak bisa mengalahkan yang besar, seperti yang telah disampaikan oleh guru kita Tuku Syekh Muhajiat. Kekuatan yang sedikit yang ikhlas dapat mengalahkan kekuatan yang besar yang bukan karena Allah. Kebenaran yang tersistem dapat mengalahkan kebatilan, tapi kebatilan yang tersistem mengalahkan kebenaran yang tanpa sistem. Bacun berkeluhan pengalaman bersampaikan FPI lahirnya bukan dari hotel mewah,
bukan dari tempat-tempat ternama, tapi musyawarah terbentuknya FI oleh Habib Rizik dan pendiri-pendiri FI di gerbong kereta api. Di gerbong kereta api sambil jalan melihat kemungkaran yang luar biasa di Jakarta. Bermusyawarah beliau dengan para ulama sehingga dideklarasikan FI. Pada awalnya FI sekedar untuk kota Jakarta, kemudian berkembang sejauh kami. Tidak ada niat untuk seluruh Indonesia. Tapi karena pendirinya ikhlas lillahi ta'ala, FI berkembang seluruh Indonesia dan mau dibubarkan sudah beberapa rezim. Tapi alhamdulillah sampai hari ini FI masih selamat. Ini mungkin karena ikhlasnya para pejuang, ikhlasnya para pendiri sebagai pengalaman. Bukan tadi saya mau ceritakan FI di sini, tapi ini menjadi pengalaman bagi kita semua bahwa kekuatan yang sedikit itu jangan menjadi pesimis bagi kita. Kehadiran kita sedikit pada hari ini harus optimis bahwa ini akan menjadi besar jika kita gerakkan karena Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolong kamu. Itu pasti. Yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan pendirian kita, akan mengokohkan jabatan kita. Artinya jika membela Allah, yakinkanlah siapapun yang hanya boleh nyolong posisi di pulang, lun posisi tak urut jabatan, lun ketua organisasi di pulang, lun jabatan di pulang, takut lun berjuang bagi dengan atasan pulang, dengan atasan lun bagi lun gada jabatan, yang hanya boleh. Sabit aqdamakum, Allah akan kokohkan pendiriannya, kokohkan kedudukan dia, kokohkan jabatan dia. Anak boleh. Yang rezeki hanya itu dengan berjuang, rezeki tidak akan kurang. Dan tidak akan kurang umur orang yang berjuang untuk amal ma'ruf nahi munkar, dan hanya akan turun umurnya dengan jihad fisabilillah. Idza ja'ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila itu ajailnya hanya buku apa yang Allah musawasa, hanya tidak musawasa. Jadi ajal ada pada kehidupan Allah, bukan ajal pada berjuang. Pada nadi urung mati hanya berjuang. Nah, mati untuk kodok tanpa berjuang, mereka juga mati. Mati bah olahraga tanpa berjuang, mereka mati. Mati di dalam bukan kecelakaan lain, mereka tidak berjuang dan juga mati. Jadi menajib jabatan orang-orang tidak berjuang, berapa banyak mereka masuk penjara. Mereka tidak berjuang, tapi mereka masuk penjara. Mereka tidak berjuang, tapi mereka juga jabatannya hilang. Mereka tidak berjuang, mereka juga ditembak mati. Agen sabu, agen narkoba, mereka tidak berjuang. Mereka mencari uang, tidak ada niat sekalipun untuk berjuang. Tapi mereka berapa banyak masuk penjara, berapa banyak mereka mati. Mereka tidak berjuang, maka mati itu bukan pada berjuang, bukan pada jihad fisabilillah, tapi mati pada ketentuan Allah. Cuma beda cara. Mati dalam perjuangan adalah syahid, mati di luar perjuangan yang terserah. Kadang mati kafir, kadang mati dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik, takut-takut mati di luar Islam karena Allah perintahkan beliau, yaitu dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Utama dalam Islam dengan sepenuhnya. Artinya abah yang Islam, adik yang Islam, seluruh anggotanya, lu lahir batin harus Islam. Itu makna sepenuhnya. Bukan cuma Islam di mulut. Berapa banyak saudara-saudara yang cuma Islam di mulut. Artinya dikala mereka berhadapan di antara perintah Allah dengan jabatan mereka, mereka tinggalkan jabatan. Mengikuti Zaid bin Zaid, kita harus berkata, saya adalah polisi, tapi saya Islam. Saya adalah pejabat, tapi saya Islam. Saya adalah presiden, tapi saya Islam. Bukan saya Islam, tapi saya pejabat. Bukan karena saya Islam, tapi saya bukan polisi. Saya Islam, tapi apa boleh buat? Saya bertugas. Itu orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu
qalu inna ma'akum inna ma'anakum mustahzi'un. Apabila melupa orang beriman di masjid, semuanya mereka berkata beriman. Kami beriman. Di masjid mereka bertakwa. Di masjid, di majlis zikir mereka beriman. Mereka akan katakan raditu billahi rabba. Aku ridha Tuhan Allah sebagai Tuhanku. Quran adalah imamku, Muhammadlah nabiku. Itu di majlis zikir, di majlis ta'lim, di masjid. Tapi di luar masjid mereka seperti apa? Apakah mereka Islam? Apakah mereka beriman kepada Allah? Apakah mereka masih mendahulukan Allah? Apakah Allah di atas segala-galanya? Atau jabatan di atas segala-galanya? Atau harta di atas segala-galanya? Na'udzubillah, menyuruh dalam kalangan yang waidala kullina aman qalu amanna, yang merupakan orang beriman yang beriman. Wa idza halu ila syayatinihim, apabila kembali mereka kepada syayatin mereka, kepada pengusaha mereka, kepada atasan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kamu. Kamu hayatron, kamu taat kepada Tuhan, kamu taat kepada aturan, kamu taat siap taat kepada atasan kamu siap taat kepada partai kamu siap taat. Itu orang-orang yang dua mulut. Artinya di mulut mereka beriman, hati mereka tidak beriman. Itulah orang munafik. Ya bahasa itu bebu, ikut be. Itu orang munafik. Nyukuh jadi orang munafik. Langsung royo kamu sekalian. Mudah-mudahan yang hari royo kita nyoba lu langsung yang munafik. Karena mereka kafe menghadapi kafe. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Bunuhlah mereka sehingga tidak lagi fitnah. Tapi dah hadapi orang munafik kaum muslim sekalian. Itulah yang susah. Itulah mental pejabat kita, mental masyarakat kita. Banyak yang bermental munafik. Seandainya di Aceh yang kalau bermental munafik kaum sekalian, mudah menjalankan hukum Allah. Bahkan mulai dari gubernur sampai di Gelang, kepala dinas bagi Islam, polisi juga Islam, TNI juga Islam. Kenapa syariat Islam susah kita jalankan? Kenapa syariat Islam kita jalankan diprotes? Kenapa dikritik untuk kita jalankan syariat Islam? Kenapa orang yang jalankan amar ma'ruf nahi munkar diprotes? Kenapa di negeri kita orang-orang yang menjalankan kebenaran dikriminalisasi, sedangkan pelaku kejahatan tidak dianggap kriminal? Pelaku kejahatan tidak dianggap kriminal. Ulama-ulama yang berjuang untuk Islam, berjuang untuk bangsa, memikirkan nasib bangsa, tiap hari, tiap malam mereka berjuang tanpa mengharap gaji dan imbalan dari pemerintah, tanpa dibiayai oleh negara. Mereka berjuang kemana-mana, mereka sebarkan Islam, mereka memikirkan nasib umat agar umat punya akhlak, agar umat menjauhkan dari berbagai macam kejahatan, perampokan, perjudian dan sebagainya yang jadi penyakit masyarakat. Kenapa dianggap kriminal oleh penguasa-penguasa laknatullah, oleh penguasa-penguasa munafik, oleh penguasa-penguasa zalim, oleh rezim-rezim antek PKI? Takbir! Ulama dianggap kriminal. Para ulama berjuang untuk kebenaran. Coba buktikan. Banyak ulama bukan minallah. Nah, tunggu ziralwa itu masih status tunggu raja baru nunggu ustaz itu ustaz, masih banyak ustaz. Tapi yang namanya ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya saja yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Contoh terbaik kan karena ulama FPI sekalian, Habib Rizik, beliau adalah ulama, beliau adalah berjuang, beliau melawan asing dan asing, beliau yang telah berhasil memberantas tempat-tempat maksiat bersama pasukan-pasukannya, sudah terbukti. Tapi kenapa beliau dianggap pemicu makar, kriminal dan sebagainya? Dikriminalisasi, mau ditangkap, dipanggil, diancam dengan berbagai macam ancaman. Ini yang bisa menyedihkan. Dan ulama-ulama yang lain, begitu pula ulama-ulama yang lain, begitu pejuang-pejuang yang lain. Bacuk salah dipersoalkan, siklek salah kata dipersoalkan, BO salah ulama diintai-intai, pejuang-pejuang Islam diintai-intai, pejuang-pejuang Islam dimata-matai oleh kafir munafik laknatullah. Dimata-matai.
khatib di mana-manai, penceramah di mana-manai, satu kata saja salah dipersoalkan, melanggar dengan pasal demi pasal akan dicari, kalau ada pasal dicari pasal. Tapi kenapa kaum LGBT yang jelas-jelas hidup pengundang azab Allah, pembuat rusuh, pencipta yang mengundang murka Allah, kenapa dibiarkan? Kenapa mereka dibiarkan? Bahkan itu tidak dianggap kriminal. Kaum pezina tidak dianggap kriminal. Kemana iman mereka? Kalau yang ngomong orang kafir itu sah-sah saja, mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi yang kurang ajar, yang dukunglah kaum-kaum yang menganggap dia oknum-oknum yang mengaku dirinya beriman. Sedangkan Allah Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqau", seandainya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, sungguh kata Allah kami buka keberkatan dari langit dan dari bumi. Walakinnahum kadzabu, tetapi mereka mendustai Allah, mereka tidak peduli kepada Al-Quran, mereka tidak beriman kepada perintah Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka kata Allah karena usaha mereka. Jadi azab Allah itu berbagai macam, banjir, kemudian kemarau panjang, kemudian gempa bumi, kemudian macam-macam azab Allah. Ini bukan kebetulan. Bayar ini kebetulan, terjadi kebetulan karena bulan, karena kuning, karena ini, karena itu, berbagai macam pengamatan lah dari pengamat-pengamat. Tapi ketahuilah, kita jawabun al-sunnah wal jamaah, tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini tanpa kudrah dari Allah. Allah tidak akan menzalimkan hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan pernah memberatkan hambanya kecuali yang mampu hamba hadapi, laha ma kasabat, baginya kembali apa yang diusahakan daripada kebaikan, wa 'alaiha ma kasabat, dan kepadanya muzarat azab Allah, kembali apa yang diusahakan daripada kejahatan. Jadi kalau muslim sekalian, coba bayangkan menyejik agama tapi agama muzarat, apa yang terjadi? Penyakit, berbagai macam penyakit kelamin dan sebagainya. Kemudian inam sampai apa yang terjadi? Ini yang mengkawin inam kaji, mengkawin agama kaji, apa yang terjadi? Setelah ini pesanan, apa yang terjadi? Kebebasan seks, kumpul kebo dianggap tidak kriminal, zina dibebaskan. Padahal berapa banyak hadis Rasulullah apabila telah dihalalkan zina, tunggu azab Allah, tunggu Allah cabut keberkatan dari dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, lihat hadis, lihat ayat tentang bahwa apabila orang itu mungkar akan dikirim azab Allah. Bahkan pemerintah, bahkan pemimpin kita maka memihak kepada kemungkaran. Kenapa mereka membiarkan kemungkaran, sedangkan kebaikan tidak didukung? Yang diri kaum muslim sekalian. Maka dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kaum muslim sekalian, hadirin hadirat, mari sama-sama bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu sekalian untuk membela agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai, saling bersibri, saling menyalahkan. Musuh kita sangat besar. Dari masalah yang kontroversi, masalah galak kontroversi, masalah anti LGBT di Aceh, ada yang kontroversi dari pihak ulama Aceh sendiri, dari umat Islam sendiri. Ini yang sangat memalukan. Ada yang pihak yang kontroversi, ada pihak yang menganggap ini tidak penting, ada yang menganggap bahwa LGBT-nya hak asasi. Yuk kaum sekalian, umumnya salat adalah milik bencong-bencong, adalah kaum LGBT. Kemudian kaum sekalian, maka Luqman mengusulkan rekan-rekan, ada kita desak pemerintah Taiwa tes urin, pihak berwajib tes urin terhadap bencong
bencong yang di Aceh. Karena umumnya para bencong-bencong di Aceh, para waria-waria di Aceh adalah pengguna sabu-sabu. Pengguna sabu-sabu, pemakai sabu-sabu, bahkan mereka banyak yang agen sabu-sabu. Kenapa dibiarkan? Kenapa narkoba dianggap hal remeh? Sekalian, semacam bahwa waria itu tidak disentuh hukum seolah-olah. Masih disentuh hukum maka karena mereka masih waras, mendaulat, bahkan penyakit yang membahayakan anak negeri sekalian. Anak negeri ya itu pangkas salah bencong bahaya. Mereka dirasa bukan belayan bencong bahaya. Maka ketagihan sehingga jika mangsa-mangsa bencong waria, bahkan bapak-bapak, karena suami-suami dia itu mereka kena belayan bencong bahaya karena setan pihak yang gelap, karena setan paling gada manusia puput dosa, bahkan dosa yang paling rayu ya, seolah-olah lebih lembut belayan waria, sehingga bahkan oknum-oknum pejabat yang takut membubarkan, takut anti pada bencong karena dia sudah jadi mangsa-mangsa bencong dengan Allah. Takbir. Nah, oknum-oknum yang tak kenal oknum-oknum yang tak kenal melihat bencong tak berbocor. Kalau kamu tak pernah mudrak bencong, ibu dah bandung sawan nak agak langganan ibu dah bandung pernah kamu mudrak lentik, ibu dah sosok langganan. Oh, ibu dah bapak-bapak belum langganan. Lagi eleksi dah? Ya, eleksi tu. Saya tahu je. Kamu pernah mudrak. Sehingga kamu sekalian, karena itu sebab maka bahaya ini, karena yang penyakit yang paling berbahaya yang akan membawa virus kepada anak-anak beliau, pada saudara-saudara beliau, pada suami-suami beliau. Nyo legok di kampanye besar-besaran, di bawah pen dengan biaya besar agar LGBT menjadi budaya, agar kaum gay menjadi budaya, kaum lesbi menjadi budaya. Nyo kaum sekalian, maka disosialisasi lewat berbagai macam media, bahkan dibuat bukan film-film diedar lewat internet dan sebagainya, agar ditanya anggap itu hal biasa. Nyo kaum sekalian, maka dibuat dengan nama pribadi dan dengan nama FPI mendukung sepenuhnya, terbentuklah dan bahkan siap bekerja sama dan siap membantu apapun. Dan ini apabila lembut lagi usia wadir, silakan kita lembut bila masih patut dibina kita bina. Tapi kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Itu usia. Kalau bisa dibina kita bina. Nggak bisa memang harus kau tobat ya. Mami tobat hai tobat. Kau binasakan. Menyapa para penegak hukum hanya betul, hanya itim tangani. Tidak dianggap kriminal, kita bina enggak mau ke tempat mana daripada hari bina drop pasal gampang lewat diuyuknya memang hukum Allah. Empat nak gedung memang sudah sepi gedung yang di kailek paham diuyuk terabok mati dan terus memang mana han mungkin yang lembut terlebih kita umat Islam tak boleh kasar. Kita umat Islam Rasulullah mengajak kita lembut. Kapan? Lagi bahari Musa Muhammad nasabah aja lembut. Mana yang bahari Musa Muhammad itu yang guna lembut, yang usul yang tipa kena ukur. Artinya pokoknya ya harus bekerja sama. Yang bisa lembut harus dengan gunakan lembut. Yang punya uang lagi buat apa? Silakan support dengan uang, support dengan tenaga, support dengan harta. Seperti Utsman bin Affan yang punya ilmu, support dengan ilmu, dukung dengan ilmu. Yang kekuatan, dukung kekuatan. Pemuda-pemuda, ajak pemuda-pemuda gabung ini, ajak untuk berantas LGBT. Jadi lagi lupa mau ini patut kabina. Mau yang hanya dianggap kriminal karena keputusan MK di bukan kriminal, orang dan
dijalankan. Kalau dijalankan sepenuhnya, kaku lebih daripada haji penyakit, kaku hukum wajib dijalankan oleh masyarakat. Karena memangnya tugas jalankan hukum yang pertama adalah aparat penegak hukum. Tapi ini aparat penegak hukum tidak menjalankan, tidak salahnya kita bantu. Sebenarnya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang menjalankan hukum. Hanya di anggaran biaya jamu belum sejak, jamu belum ini ada di anggaran. Kita jamu ini tahu apa? Tuan tak ada di anggaran. Kurang sebenarnya saya efektif hukum Islam, saudara. Anak hukum Islam, ini hukum kafe, hukum KUHP, payah penjara. Dia bayangkan berapa banyak uang negara habis untuk biaya makan penjahat-penjahat dalam penjara. Dunia jaya biaya makan, tip-tip dulu. Sedangkan mantan lu dengan janda yang aku baju, mantan lu dengan janda yang ada rumah, mantan lu dengan anak yatim anak muda. Nyonya duit ke tulang penjahat, apa ada poh penjahat yang ada hukum Islam. Kan duit kau belok, ada urusan, boleh buat aja. Perampok pada gua, baik tapi tak pada gua ni, tak kena apa urusan. Urang narkoba, sampai menjadi arah, jamu, apa urusan? Hanya biaya negara, urang negara akibat penjara terhadap pada berapa kasus narkoba dan 60.000, 70.000, kita tahu, 70.000 kasus narkoba ada. Bayangkan dunia apa negara punya 70.000 yang tak bersekolah yatim mengajar kan ini. 70.000 yang bersekolah yatim, 70.000 yang janda tak baik. Dunia keamanan dulu, kemudian tiba orang agen gajah, kemudian tiba orang agen sampai penyakitnya, kemudian bimbang. Itu yang rakyat banting tulang cari uang untuk biaya makan penjahat. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Kemana pasal demi pasal dalam Pancasila? Sila demi sila kemana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemana? Kenapa sekarang untuk penjahat dikasih makan, tidak untuk orang yang ngaji di pesantren, anak negara, anak yatim, kaum sekalian, dia kau nyo yang tak sayangkan. Maka desak dia, mari kita bersama di Aceh berbina ormas siapa yang hadir hari desak agar hukum Allah betul-betul, karena hukum Allah itu betul-betul jalan, karena hukum Allah itu syariat Allah itu yang paling sempurna untuk jalan-jalan di atas bumonyo, karena bumonyo itu rumah Allah kan bumo lain berizin Allah, maka Allah akan menentukan hukum sesuai dengan kemampuan manusia, dan Allah akan mengetahui mana hukum yang paling sempurna. Nyokut selaku tausiah sikat atau orang sikat Tuhan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum menafsirkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.